Adiwiyata Jangkis yang ada di sana, kami dari HPAI Malang Raya. Salam HPAI, sinergi, satu aksi untuk bumi. Oke pemirsa, Adiwiyata Jangkis yang ada di sana di seluruh Indonesia bahkan mungkin mendunia ya. Kiprah HPAI Malang Raya sebagai penggiat Adiwiyata Indonesia bukan hanya di sekolah loh. Nah, kami bekerja sama dengan komunitas lain yaitu yang namanya Bank Sampah, dan salah satu bank sampah yang kami datangi adalah Griarse yang ada di Kecamatan Pakis di Desa Banjarjo di Kabupaten Malang. Nah, kami dari HPAI Malang Raya memberikan pelatihan bagaimana sih mengolah, memilah sampah dari yang tadinya harganya rendah. Ternyata dengan acara pilah sampah ini harganya menjadi lebih tinggi, memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Oke, nanti kita lihat ada apa dengan di Griarse itu. Tapi jangan lupa subscribe dan like ya, agar kami semangat selalu memberikan informasi yang terkini kepada Adiwiyata Jangkis yang ada di sana. Oke, sekali lagi jangan lupa sinergi, satu aksi untuk bumi. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu pegiat Adiwiyata, pegiat sampah di seluruh Indonesia. Pagi ini kami himpunan pegiat Adiwiyata Indonesia sedang mengadakan pelatihan, ya. Pelatihan offline dan online. Ya. Yang online tadi sudah kita saksikan, ada beberapa paparan dan sambutan. Kemudian pagi ini kami akan menjelaskan secara offline kepada ibu-ibu. Ini adalah para nasabah di Bank Sampah Griarse, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah, kami hadir di sini untuk mengedukasi warganya supaya sampah seperti ini ya itu bisa memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Ya, ini nyatanya ya, karena ini masih campur aduk ya, campur aduk. Kalau dibawa ke tukang gobel atau ke pabrik itu dihitung harganya sangat murah ya, sangat murah. Tapi kalau dipilah kalau kita istilahnya membersihkan dulu, maka harga jualnya akan menjadi mahal. Sebenarnya kayak gini 1 kilo itu bisa 5.000, bisa 5.000 ya. Misalnya ya, yang harus kita perhatikan ini dibersihkan ya. Kemudian ini juga punya nilai harga jual ya. Kalau nggak salah 1 kilonya 2.500. Kemudian ini ada layernya juga. Ya. Ini juga harus dihilangin ya, supaya bisa mahal ya, supaya bisa mahal. Andai kata botolnya masih kotor ya, itu dibersihkan dulu, dibersihkan pakai air ya, air mengalir sehingga bisa mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian ya. Kemudian dimasukkan ada karung, kemudian dimasukkan di dalam karung. Lah, upayakan botol seperti ini itu dikumpulkan jadi satu ya, ya. Kemudian kalau saran saya pemirsa ya, itu dicuci dulu sehingga kalau masuk pabrik, karena masuk pabrik itu digiling lagi, digiling seperti beras. Jadi nggak perlu, jadi ketika ibu bapak jual ke sana itu harganya sudah ya. Oke. Kemudian ya, ini yang gelas tipe yang botol yang putih ya. Sedangkan bagaimana kalau ketemu yang ini ya? Sebenarnya prosesnya sama, cuman kalau harga yang ini sedikit murah ya, karena bukan kategori botol yang putih ya. Jadi ini harus dibersihkan juga, tapi ini dikumpulkan jadi satu juga, dikumpulkan jadi dipisah karungnya
Ada Bu, karung lagi Bu. Nah, dimasukkan di karung. Ya, dimasukkan di karung. Ini juga sama ya, dimasukkan di karung juga. Pokoknya kalau warnanya sama ya. Tapi harus dibersihkan dulu ya. Nah, ini juga kalau diambil kulitnya dan warnanya putih, berarti masuk kategori yang putih. Nah, masuk kategori putih. Tapi ininya juga jangan lupa diambil pemirsa ya. Jangan lupa diambil ya. Ini juga mempengaruhi ini juga mempengaruhi nilai nih. Jadi harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kalau botolnya adalah botol plastik, ya. Kemudian, ini mantan ya ini. Kalau ini, ya ini jenis duple. Ini duple ini harganya murah. Tapi kalau dipilah dengan baik, pasti harganya mahal. Misalnya ya, ada dus-dus seperti ini ya, itu kalau bisa dipisahin ya, ini juga harganya sendiri, ini juga harganya sendiri. Jadi saran saya harus dipisahkan sesuai jenisnya, karena masing-masing ini punya nilai jual ya. Tapi kalau dijadikan satu ya, ini dimasukkan ya, kotak ini dimasukkan, botol dimasukkan ya, nanti harganya nggak mahal ya. Harganya nggak mahal. Jadi pastikan Bapak Ibu ya, pastikan sampahnya itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya ya, sesuai jenisnya, sehingga nanti Ibu atau Bapak kirim ke pabrik atau ke bank sampah pusat itu sudah langsung ada harganya ya. Tapi kalau nanti sampai di bank sampah pusat misalnya ya, ketika dicoret ada sedikit campuran, tetap dihitung campuran ya, tetap dihitung campuran. Sedangkan kertas HVS ya, ada kertas HVS ya, itu harga jualnya sekarang, harga pasarannya 2.000 yang bersih ya, yang bersih. Nah, koran ya, koran pasarannya sekarang 4.000 sampai 5.000 ya. Nah, itu tadi sampahnya kalau kita memilah dengan sesuai jenisnya, maka harga jualnya akan semakin mahal. Gitu ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu-ibu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya, pada saat proses, oh ya ini juga ini minta tolong. Nah, ini juga kalau bisa ya, diambil harus bersih ya, supaya harganya itu ini beda nih harganya, ini juga harganya beda sama yang ini. Jadi kalau bisa sesuai dengan jenis ya. Kemudian ketika sudah dipilah ya, kemudian langsung dikelompokkan. Jadi ketika mau dikirim ke bank sampah, Bapak Ibu sudah nggak bingung ya, sudah nggak bingung. Aduh, kertasnya di mana, botolnya di mana, kertasnya di mana, dan seterusnya ya. Itu. Oke, Ibu ada pertanyaan? Terima kasih. Pada dasarnya pemilahan sampah ini semua harus bisa memilah dengan benar supaya harga ekonomisnya itu lebih tinggi. Antara warna putih, warna gelap, warna apa itu berbeda harga. Semakin gelap harganya semakin murah. Semakin putih barang itu dipilah itu harga semakin tinggi. Seperti kertas HVS. Kan kertas HVS itu ada yang warna buram.
ya, ada yang warna buram itu. Itu dengan warna HPS yang putih itu mahal yang putih. Itu Panjenengan bisa kalau kertas HPS atau apa bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Itu kertas HPS-nya luar biasa, sisa-sisa dari tugas-tugas guru atau tugas-tugas siswa. Terus pemilahan ini memang memilah ini agak rumit ini. Karena panjenengan harus memilah bagian atas. Nah, dipotong ini. Tidak boleh hanya cuma dibersihkan ininya aja atau apa, terus harga masih murah. Ini diambil ini. Karena ini sama ini beda kekerasannya. Tuh, ini diambil. Ini dikumpulkan sendiri. Sudah ada harganya sendiri. Atau biasanya dipakai untuk hiasan rumah tangga atau apa gitu. Cuma ini bedanya ini dengan aqua bening. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan juga, tambahan dari saya itu aja. Oh, yang penting supaya harga nilai ekonomis panjenengan harus pandai-pandai memilah aja. Tidak boleh menjadi sampah campur. Kalau menjadi sampah campur, nilainya rendah sekali. Rendah, yang untung malah bagian yang penampungnya. Sedangkan yang bukan penampungnya malah semakin merugi. Gitu. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nikah itu Pak, nikah untuk berkatan itu? Nikah untuk berkatan. Iya. Berarti kan yang panjenengan harus dilarang itu untuk berkatan pun. Seperti ini berbahaya nih. Nah, ini nggak laku ini nggak laku. Itu sedikit kok Pak ya? Ya, gobet itu loh. Itu nggak laku. Jadi ini jangan dikumpulkan. Ya, jangan ditimbang, jangan dikumpulkan dan sebagainya karena tidak berlaku. Jadi ada jenis-jenis yang dilarang juga. Gitu. Seperti Mika apa namanya itu? Plastik itu yang bening itu. Itu juga dikumpulkan sendiri. Itu juga ada nilainya. Yang penting bukan boom. Ini tolong dihindari sekali. Boom ini amat mencemari karena kandungan zat yang mencemari tanah ini tinggi sekali. Jadi kalau diolah juga tidak bisa karena ini kalau disungsetkan ini bakar atau apa ini kecil lah ini dari sekian menjadi ya. Itu kalau ada di tanah berbahaya itu tanahnya ya. Itu aja pesan saya. Jadi ada jenis-jenis yang dilarang di sini. Ini seperti kum ini. Terus apa lagi ya di sini? Nah, ini kalau campur aduk ya. Murah ini. Nah, ini. Nah, campur aduk ini murah ini. Ya. Ini masih namanya campur aduk ini. Ya. Walaupun satu jenis ini campur aduk ini karena ini tutupnya ini masih ya. Dengan dihilang-hilangi ini nilainya tinggi. Kalau dicuci. Betul. Itu bersih. Dicuci bersih. Semakin barang yang kita kirim mempercepat proses pengolahan, itu nilainya semakin tinggi. Semakin mempersulit proses pengolahan di pabrik atau di apa, itu nilainya semakin rendah. Seperti ini kan cepat, kumpulkan cepat dijual, harganya rendah. Kalau semakin lama ini harus kita buka, kita buang, ini semakin lama kita cuci, semakin lama kan? Agar ribet ini semakin tinggi. Itu aja kuncinya. Ada yang tanyakan lagi? Pertanyaan itu luar biasa ya, mengarah kepada hukum tadi. Makasih. Lupa karena ada hukum di sini. Ini amat merugi nih. Nah ini ya, kalau dikumpulkan seperti ini harganya murah Bu. Harganya murah. Kalau ada campuran dupleknya, kulitnya ini harganya murah. Kadang-kadang ditawari cuma 1.000 1 kilo. 1.000 sampai 1.500 1 kilo. Itu pinter-pinternya ibu melobi, Pak kok murah sih Pak, gitu ya. Tapi kalau lepas sampulnya dulu, ya. Nah, ini harganya beda Bu. Kalau ini saya sering jual harganya 1 kilo 2.000. Ada lagi sampai 2.500 1 kilo ya. Ini harganya sendiri. Ini harganya 600. Lah, ini juga beda Bu. Gak usah gabung sama yang putih nih. Kayaknya beda, ini buram ini Ya. mantap dan buram. Jadi kalau ibu masukkan di karung
campur gini aja ini jadi masalah. Masalahnya apa? Murah harganya, ya. Jadi harus memilah, ya. Bisa, ya. Nah, ini kelihatan putih kan? Putih, ya. Buram di sini, buram. Nah, buram sini. Ah, ini buram nih. Buram jadi Nah, satu. buram sendiri, ya. Nih. Buram lagi. Nah, ini namanya kita cerdas kelola sampah. Nah, jadi jangan ibu-ibu jangan asal langsung kumpul gitu aja. Tapi sudah langsung dikuliti, ya dikuliti. Nah, ini kalau udah kelihatan putih gini langsung dipisahkan, Bu. Putih sendiri, buram sendiri. Nah, ini apa laku juga. Nah, ini juga ada harganya tersendiri juga, tapi rendah sekali ini. Rendah sekali karena terus ada kandungannya proses zat kimianya di gambar-gambar ini. Jadi rendah sekali harganya, rendah sekali. Cuma jual. Nah, ini harga jualnya sekarang kan saya barusan jual sekarang ini 2.000 1 kilo, ya 2.000 1 kilo. Tapi kalau yang semuanya putih lah ya. Misalnya putih campuran ada gambar-gambar sedikit nggak apa-apa. Itu sampai 2.500 sampai 3.000 1 kilo. Ini namanya HVS bersih. HVS bersih. Itu kan kalau nggak ada gambar-gambarnya, ya. Tapi kalau ada gambar-gambarnya ini masih dianggap HVS campuran, karena ada print gambar, ada print warnanya, Ada ya. proses kimianya di situ. Nah, itu. Jadi kalau kemudian ya ada lagi misalnya ya ketika ketemu buku-buku yang masih layak dibaca lah ya, itu kalau ibu kuliti memang harganya agak mahal, tapi kalau ibu jual langsung bukunya itu murah, tapi justru itu bermanfaat. Kenapa? Bisa dibaca kembali. Bisa dibaca kembali. Biasanya penjual-penjual buku yang di pinggir-pinggir jalan, buku bekas, itu dia belinya dari tukang loak. Kenapa? Karena dari tukang loak sendiri dia juga nggak nguliti, dan dia juga nggak bawa ke pabrik, ya, seperti itu ya. Misalnya buku-buku bacaan, tapi kalau ini kan buku pelajaran, ya, itu tulis, jadi harus dikupas biar ada nilai jual yang mahal, gitu ya. Itu. Dan jangan lupa duplik kulitin ini juga harus disendirikan, dimasukkan di karung, ya. Gitu. Ya. Nah, sesederhana ini Bu ya, sesederhana ini. Jadi jangan sampai campur aduk, guys. Udah kuncinya, jangan sampai campur aduk antara sampah yang bersih, sampah yang kotor, buram, putih, botol-botol minuman, ya. Dan kalau sudah dipilah, harganya mahal. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Oke. Kalau majalah itu termasuk apa? Majalah masuk duplek, ya. Masuk duplek. Tapi ya koran itu sekarang yang banyak dicari sama loak Bu. Saya berapa kali ditelepon sama loak, Pak, korannya sampean berapa kilo, berapa ton gitu. Kenapa koran sekarang kalau nerimanya banyak berani 5.000 6.000. Koran sekarang harga jualnya mahal. Iya. Itu. Nah, biasanya ada ibu-ibu yang ke saya itu biasanya mereka beli koran karena untuk apa namanya itu? Bukan. Untuk bungkus kates itu. Oh, ya, itu dijual ke pasar.
itu mereka pakai koran. Tapi kalau pabrik ya, pabrik itu dia nerima harga sekitar segitu, 4.000 sampai 5.000. Sekarang koran sangat diminati. Koran sama kertas gini itu, kertas putih, mudah, perputaran uangnya gampang ya. Nah ini sudah susah nguliti, mungkin satu mobil dapatnya nggak seberapa karena ringan kan, jadi harus dimasukkan di karungnya. Kalau plastik bungkus itu kan macam-macamnya banyak. Itu gimana? Plastik bungkus. Seperti bungkusnya tepung apa itu? Tepung beras sama tepung terigu kayak plastik. Itu kan banyak macamnya plastik. Oh kayak gini ya? Ini ya? Ya. Plastik sablonan sama sablonan ganti. Kayak gini ya? Apa kayak? Ini memang diterima tapi murah. Murah. Paling 50 rupiah, 100 rupiah. Sekilo. Tapi lumayan Bahkan- daripada dibuang. Kresek yang kayak gini Hitam, aja, hitam. gini aja laku. Tapi itu tadi murah sekali, murah. Jadi harus dikumpulkan berapa kilo itu mungkin numpuk baru berapa. Ringan sekali. Nah, jadi itu tadi ya, ibu harus pastikan sebelum bawa ke sini itu sudah harus Terpilah. terpilah. Nah, untuk mempermudahkan pengurus di sini. Jadi pengurus di sini sudah nggak bingung, paling cuman tinggal nata, tinggal apa. Tapi kalau kayak gini kan akhirnya kan nggak ngerti mana yang kepake sama enggak, ya. Nah, jadi kalau ada tim juri dari mana gitu mau lihat sini atau untuk lomba lampu bersinar atau apa, cek bank sampah itu, bank sampahnya Bapak Ibu ini benar-benar terprogram dengan baik. Ada dokumentasinya, ada surat apa, ada administrasinya, gitu. Itu ya. Nanti selanjutnya kami akan ngajari bagaimana pengadministrasian, ya, supaya ibu-ibu bisa menghitung sampah yang ibu kumpulkan di bank sampah ini berapa kilo per hari, berapa kilo per minggu, berapa kilo per tahun. Jadi nanti ibu punya database pengolahan sampah di bank sampah Gria Resi. Ada rumusnya Bu, jadi gampang lah dan itu sederhana kok. Nanti kita latih sekretarisnya lah gimana caranya supaya bisa menjalankan administrasi bank sampah ini dengan baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Kan bungkus sabun yang dilapis itu apa lagi? Bungkus sabun. Iya, yang dilapis kayak gaya. Gosok sabun mandi. Oh, yang kayak gini. Oh, Kan yang Soklin. ini. Gaya. Oh, Soklin. Gaya. Oh, Soklin. Gaya. Oke. Yang dilapis. Pemirsa, kita praktek dengan ibu-ibu yang semangat bertanya ini ya. Oke, kita cus ke depan. Nah, ini di bawah. Ya, kita ikuti. Nah, ini bank sampah dari Gria Resi. Jadi warganya masih campur nih bawa ke sini ya. Nah, kan? Masih campur aduk nih ya. Sebenarnya kalau mereka tahu gimana nilai jualnya, nggak mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, ayo Bu. Ayo Bu, ini bersihkan. Nah, dibersihkan.
ini memang nggak laku Bu, tapi saran saya digunakan untuk kerajinan. Saya lihat di dalam tadi ada kerajinan yang cukup bagus ya, yang didesain menggunakan sampah bungkus dari sabun seperti ini ya. Ya pemirsa, ini ibu-ibu yang ikut pelatihan pada pagi hari ini didampingi oleh Bapak Wakil Ketua HPAI Malang Raya, Bapak Ajis Humaydi, dan juga ibu-ibu undangan yang ada di depan ya. Kalau andai kata yang ini yang dijual ke sana, ya yang untung di sana, karena mereka harus berperusahaan. Andai kata seperti ini kemudian dicuci lagi, tambah jos, tambah jos ya. Sekarang kita nggak belajar mencuci. Yang penting ibu-ibu bisa tahu. Nah, ibu-ibu ini adalah para nasabah di Bank Sampah Budi Resi ini, ya, di mana hari ini mereka akan belajar tentang pengolahan sampah, cerdas kelola sampah yang diinisiasi oleh Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Malang Raya. Oke, kita jumpa di lain kesempatan. Saya Pak Sule dari HPAI Malang Raya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Salam sinergi, satu aksi untuk Oke pemirsa, kali ini kita edukasi ke masyarakat lagi lokal. Botol plastik atau plastik ini selain memiliki nilai jual tinggi, kita juga menggunakannya sebagai hiasan. Boleh hiasan dinding ataupun untuk tempat duduk, pot ataupun yang lain-lainnya ya. Karena ini ibu-ibu sudah memilahnya udah banyak nih ya, maka perlu daripada ini dibuang dan menjadi penyakit di masyarakat ya. Ini kita gunting ya. Kita gunting. Nah, coba ibu siapa yang praktek ini? Ini masuk YouTube nanti ya. Nah, ini ibu ini bisa praktek ya, bisa memotongnya dan dimasukkan di dalam botol plastik ya, supaya menjadi hasil karya yang menarik ya. Terus botolnya harus sama ya? Iya, Sama. iya, tingginya. Nah, Kalau yang tingginya, ya betul. Terus intinya yang padat banget. Waduh. Waduh, Tidak ada contohnya ada yang kita bikin. Iya betul. Waduh. Itu dipakai untuk tempat duduk aja, buat tempat duduk biar ada edukasinya. Iya. Jadi nggak ada yang dibuang akhirnya termanfaatkan. Ya pemirsa, jadi ini dimasukkan ya. Setelah dimasukkan harus dipadatin ya, harus dipadatin ya. Jadi sampai benar-benar padat ya. Jadi ketika diinjak itu wes nggak bisa nggak akan hancur ya. Jadi itu bisa dipakai untuk buat tempat duduk boleh, buat meja boleh ya, buat hiasan atau buat gantung-gantungan di rumah boleh ya. Yang penting pastikan bahwa harus padat ya, harus padat. Nah ini juga dari plastik-plastik yang ada seperti ini ya. Ini nggak pasti ya berarti.
Kalau nggak Jelek, kelihatannya jelek. Kalau nggak digunting boleh dimasukkan, tapi kayak cruel gitu ya. Jadi harus digunting sehingga menarik, ya, menarik. Ya, menarik. Nah. Oke pemirsa, ada beberapa materi yang sudah kami sampaikan, dan nantikan episode berikutnya tentang administrasi pengelolaan sampah, mulai dari cara menabung, ya, cara pencatatan. Jadi hasil tabungan sampah dari masyarakat itu harus dicatat, kalau bisa dimasukkan di komputer sebagai database, ya. Kemudian nanti akan kami latih soal jumlah sampah per hari, sehingga ibu-ibu ini bisa tahu semuanya, ya. Kemudian sampai pada penarikan uang nasabah, ya. Jadi hasil yang mereka kumpulkan, yang mereka tabungkan di sini, ya, informasinya kepada masyarakat supaya mereka tahu tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik di rumah mereka masing-masing. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Saya Pak Sule dari Malang, dari HPAI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang kami akan melatih bagaimana masyarakat di Bank Sampah Griaresi ini nanti bisa hasil sampah yang ditampung oleh warga dari berbagai nasabah bisa terdatabase dengan baik, ya, melalui computerized, sehingga ibu-ibu di sini, kebetulan ibu namanya siapa ibu? Ibu Siti Juwaria, jabatannya apa di Bank Sampah? Pelatihan sekretaris. Jadi harus bisa mengoperasikan komputer, ya, supaya bisa mengisi hasil sampah dari masyarakat itu di komputer, sehingga mereka ada laporan setiap bulan itu jumlah sampahnya berapa, jumlah sampah plastiknya berapa, ya, sampah terbungkus, sampah kertas, botol plastik, kulit, ya, kertas koran dan seterusnya, itu supaya bisa terdapat. Sekretaris ini, ya, akan dilatih bagaimana mendatabase sampah, kemudian membuat surat, membuat proposal, ya, surat menyurat terkait dengan bank sampah Griaresi. Ibu ini yang harus bertanggung jawab. Siap ibu? Siap ya. Nah, ibu harus siap, ya, ibu harus siap. Nah, supaya apa? Supaya bank sampah Griaresi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi pilot project bagi bank sampah lain di seluruh Indonesia. Ya, oke. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika, Ketua dari Bank Sampah Gria Resi, Desa Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada HPAI Malang Raya yang telah membimbing pemilahan sampah di Bank Sampah Gria Resi. Kami berharap semoga pemilahan dan pembinaan bisa berjalan sampai seterusnya. Salam HPAI, sinergi aksi untuk bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sidika dari Desa Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saya adalah salah satu nasabah Bank Sampah Gria Resi. Dengan adanya HPAI Malang Raya, ternyata saya lebih tahu bahwa sampah yang selama ini saya kelola ternyata lebih daya jualnya lebih tinggi. Contohnya botol ini yang biasanya harganya murah, dengan adanya HPAI saya bisa tahu bahwa ini bisa dipilah, ini bisa dibuang, ternyata harga jualnya lebih tinggi. Terima kasih HPAI Malang Raya. HPAI the best is the best. Salam HPAI, sinergi satu hati untuk bumi. Salam Adiliata. Satu. Untuk bumi.